Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa polusi udara begitu besarnya efek daripada kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ataupun BBM yang berbahan dasar petrolite maupun solar. Untuk itu kedepannya untuk memilih zero emisi dunia di tahun 2060, pemerintah sebaiknya memulai untuk merintis penggunaan mobil listrik yang ramah lingkungan, eco green, dengan memberikan insentif dari bebasnya biaya balik nama dan rendahnya pajak STNK per tahun adalah suatu cara untuk mentransisikan dari kendaraan mobil berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Dengan adanya itu semua, maka diharapkan bahwa subsidi BBM yang ratusan triliun itu pelan-pelan akan berkurang sampai dengan tahapnya lebih meminimalisir tepat sasaran sebuah subsidi yang selama ini justru dinikmati oleh pemilik mobil yang dikatakan kelas menengah ke atas, yang sebaiknya rakyat di bawah hanya dengan BLT, bantuan langsung tunai, yang kurang tepat sasaran. Sehingga diharapkan dengan transisi mobil moda transportasi dari berbahan dasar fosil ini pelan-pelan bisa mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak dari tahun ke tahun. Bahkan untuk mulai tahun 2024 ke depan dimulai untuk pelan-pelan membatasi kendaraan mobil berbahan dasar fosil untuk membuka diri dari kendaraan berbahan listrik dengan cara membangun infrastruktur pengisian bahan bakar listrik di mana-mana yang lebih masif untuk memudahkan pengecasan listrik dimanapun berada di ruang-ruang publik, seperti masifnya pembangunan SPBU berbahan bensin ataupun minyak. Semuanya adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam kebijakan zero emisi. Diharapkan kualitas udara semakin baik dan juga kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Kita mempunyai potensi dari nikel sebagai bahan dasar baterai yang termasuk 2 terbesar di dunia. Dengan cadangan nikel yang besar, diharapkan kita bisa mampu sebagai pionir, sebagai pemilik industri hulu hingga hilir tentang baterai lithium dunia yang berbahan dasar nikel. Karena dengan inilah menguasai energi ini menciptakan potensi Indonesia menjadi bargaining position sebagai negara yang besar, negara adidaya. Karena siapa yang menguasai energi dunia akan menguasai dunia. Kita tidak boleh kalah dengan orang asing yang lebih ingin hanya mengeruk potensi dari bahan baku mineral dan apa yang terkandung di dalam bumi dalam keadaan mentah. Dengan dilarangnya ekspor nikel dalam keadaan mentah adalah salah satu cara untuk membangun smelter, membangun industri dari hilir ke hulu sampai menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang dampaknya membuat dampak yang sangat signifikan di dalam kemajuan bangsa ini. Dari industri baterai, industri mobil listrik, semuanya terintegrasi sehingga ke depan Indonesia akan menjadi pemain dunia di industri ini, bukan hanya sebagai pemakai ataupun sebagai konsumen saja. Diharapkan
semuanya adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam potensi-potensi ke depan tentang kekayaan alam yang berbahan baku untuk mendukung industri ini adalah akan menguasai dunia perindustrian mobil listrik, bukan hanya sekedar sebagai pemakai ataupun konsumen. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung sepenuhnya dalam industri ini diharapkan akan menyumbang pada pendapatan negara, meningkatkan pendapatan per kapita untuk menjadi negara yang maju. Terima kasih. Salam NKRI.